Perkenalkan, nama saya Maria Sulastika Reminda dengan NIM 2021-210151. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keuangan daerah. McIntosh dan Roy 1999 mengatakan ada 6 jenis desentralisasi ekonomi, yaitu desentralisasi fiskal, desentralisasi pengambilan keputusan manajemen publik, proliferasi lembaga penyediaan layanan yang digunakan dengan pembiayaan campuran swasta atau publik. Controlling out yang dibiayai negara kepada organisasi nirlaba atau komersial swasta. Alokasi dana publik dan privatisasi aktivitas sektor publik dengan meliberalisasi sektor-sektor yang dimonopoli pemerintah. Dua pakar tersebut mengungkapkan pendapat Bank Dunia bahwa desentralisasi fiskal dan devolusi atau desentralisasi politik merupakan dua hal yang dibutuhkan untuk membentuk dan memperkuat struktur pemerintahan daerah. Ada hubungan yang kuat antara desentralisasi fiskal dengan devolusi. Manur 1999, Humas 4/1991, ketika desentralisasi fiskal berarti pemerintah atasan menyerahkan pengaruh atas keputusan anggaran dan pengeluaran kepada pemerintah bawahan, maka seharusnya didahului oleh desentralisasi politik. Desentralisasi fiskal tanpa desentralisasi politik, maka sulit mewujudkan adanya desentralisasi sejati yang benar-benar mampu mencerminkan kepentingan aspirasi daerah. Sebaliknya, devolusi yang membutuhkan adanya desentralisasi fiskal untuk menopang kemandirian pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang diembannya. Ada 3 sumber daya yang harus mampu dikelola oleh pemerintah daerah guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu pengelolaan atas pegawai dan keuangan, serta adanya kedudukan politik. Yang seterusnya, sumber pendapatan daerah. Humas 4/1991 mengungkapkan bahwa pada prinsipnya sumber keuangan daerah itu ada 3, yaitu pertama, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Jenis pendapatan ini harusnya merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah. Terdapat 3 kategori yang masuk dalam jenis pendapatan ini, yang meliputi pajak daerah, denda dalam pungutan, serta penghasilan perumusan daerah. Nerton 1999 juga menjelaskan berbagai jenis pajak daerah yang ada di berbagai negara di dunia, yaitu pertama, property tax yang didasarkan atas nilai jual atau potensi dari tanah atau bangunan, pindah tanah atau kepemilikan atau aset bangunan yang tampak. Kelebihan pajak menurut Wilson dan Game 1994 meliputi 1. Comparability, karena mudah dikelola dan bagi banyak orang lebih tampak diterima dan dimengerti untuk menyerahkan dana bagi pelayanan pemerintah daerah melalui pemajakan properti yang tidak menggerak. 2. Fairness, karena adanya hubungan yang cukup kuat antara pendapat dan kekayaan pribadi dengan ukuran dan nilai properti yang dimiliki. 3. Visibility dan accountability, karena pembayaran pajak dapat menuntut pelayanan apa yang harus disediakan, atau sebagai pemilih ia dapat menyatakan pandangan mengenai kewenangan dan kebijakan pemajakan. Kedua, local and regional income and profit tax. Pajak ini dikenakan atas laba dan penghasilan baik di tingkat lokal maupun regional.
Pajak ini bisa dikenakan secara progresif berdasarkan tingkat pendapatan dan luwes karena dapat meningkatkan secara otomatis sesuai perkembangan penghasilan dan inflasi. Ketiga, business rates as author or of tax, yang merupakan pajak usaha terhadap penghasilan bisnis lokal dengan tarif biasanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Wilson dan Games 1994 mengungkapkan adanya kritik menarik terhadap local tax. Ini dengan menyajikan kasus yang terjadi dalam pemerintah daerah di Inggris. Perusahaan daerah ini ada yang bergerak dalam memberikan keperluan umum seperti penyediaan air, listrik, gas, transportasi umum, pemeliharaan jalan dan pejabat serta pengelolaan limbah cair dan sampah. Ada beberapa yang potensi untuk memperoleh pendapat seperti perumahan, pelabuhan lautan dan udara, stasiun dan terminal, parkir, jalan tol, pabrik, pemanas, pasar, dan lain sebagainya. Terdapat 4 bentuk manajemen perusahaan daerah yang biasanya beroperasi untuk menjalani fungsi, yaitu single community joint ownership, special or multi-popular district, dan independent authority. Beragam bentuk ini mencerminkan jenis pelayanan, lingkungan regulasi, serta keluhan dan campuran pasar. Manajemen yang relatif dari perusahaan daerah ini bergantung pada arah dan kendali operasi di bawah satu administrator yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang bertujuan yang ditetapkan oleh badan yang berwenang. Kedua, pendapatan transfer. Dari beberapa waktu terakhir, banyak pemerintah daerah semakin bertambah, tergantung pada dana atau bantuan yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Kecenderungan ini dipicu oleh fenomena ekonomi politik. Penyebabnya bisa berbagai macam, mulai dari pertambahnya tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada daerah, atau bertambah penghasilan pusat melalui pajak penghasilan dan yang lainnya, maupun semakin meningkatnya ketidakcukupan sumber-sumber lokal untuk memenuhi peningkatan kebutuhan pelayanan publik. Dana transfer dari pemerintah atasan ini meliputi bantuan, bagi hasil, dan alokasi anggaran langsung. Bagi hasil mengacu pada dana yang dipungut atas nama pemerintah daerah dan transfer kepadanya. Pemerintah pusat biasanya memungut pajak. Dalam hal tersebut, pemerintah daerah dapat melakukannya pula. Bantuan biasanya juga sebagai sumber pendapatan yang utama bagi pemerintah daerah di banyak negara. Istilah ini dari Games yang juga seringkali digunakan adalah subsidi atau subvention. Terdapat 3 alasan utama dari penggunaan jenis bantuan ini. Humas 4/1991 yakni untuk menambah sumber pendapatan daerah. Lalu untuk memenuhi kebutuhan yang berlebihan atau pendapat yang terbatas dari area tersebut, dan untuk meningkatkan program tertentu serta menyelipkan kontrol terhadapnya. Selain 3 alasan tersebut, Wilson dan Games 1994 menyebutkan 2 alasan mendasar dari bantuan ini, yaitu kompensasi dan persuasi. Kompensasi diberikan agar pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan dasar tertentu untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Motif persuasi dapat dilihat sebagai keinginan pusat untuk memenuhi atau mengendalikan beberapa aspek dari pengeluaran daerah. Bantuan bisa dipergunakan untuk meningkatkan pengeluaran dalam pelayanan tertentu, misalnya, atau untuk menekankan minimum standar, atau mendukung dewan untuk menerapkan inisiatif kebijakan pemerintah pusat, dan dapat
umumnya untuk mengarahkan sehingga daerah tidak terpacking ke arah lain. Dengan sejumlah bantuan yang tersedia, penerima bantuan cenderung lebih menyukai non-matching transfer karena lebih memberikan fleksibilitas maksimum untuk mencapai tujuannya sendiri. Karena bantuan tersebut menghasilkan sumber daya tanpa memengaruhi pola pembiayaan, penerimaan bantuan dapat memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Pemberi bantuan harus bersiap untuk mengorbankan keputusan penerima bantuan guna menjamin bahwa dana tersebut diarahkan kepada pembelajaran yang diprioritaskan. Eksternal ini terjadi ketika layanan yang diberikan dibiayai oleh pemerintah daerah tertentu juga dimanfaatkan oleh anggaran pemerintah daerah lainnya dengan tanpa memberikan kontribusi. Karena pemerintah daerah yang melayani tersebut menanggung semua biaya namun hanya menghasilkan sebagian tertentu saja, maka ia akan mengendalikan layanan yang terbatas. Jika masyarakat tidak dapat memberikan kompensasi atas hal ini, maka situasi ini dapat dikoreksi oleh pemerintah yang lebih tinggi dengan menyubsidi penyediaan layanan tertentu melalui peluasan eksternalitas dengan menentukan tingkat subsidi atau rasio penyesuaian. Jenis bantuan ini dapat melakukan koreksi atas eksternalitas, namun tidak mampu menyelesaikan persoalan mengenai kemampuan pajak yang tidak memadai di antara pemerintah negara bagian dengan daerah. Ketiga, pinjaman. Pinjaman merupakan sumber dana ketiga bagi pemerintah daerah dan merupakan cara alternatif untuk membiayai investasi modal daerah. Di negara maju dipinjamkan dapat diperoleh melalui perbankan atau sektor swasta. Di negara berkembang, pemerintah daerah sulit memperoleh aset ke sumber modal atau kalau mereka dapat melakukan, maka tingkat suatu bangsa sulit dijangkau. Akibat pemerintah daerah di negara berkembang, khususnya di daerah pedesaan, sulit untuk memperoleh modal pembangunan, sehingga kecil pula pembangunan modalnya. Kajian Norton 1994 mengungkapkan beberapa mode pinjaman yang dilaksanakan di negara-negara Eropa, yaitu 1. Pinjaman dari sumber daya internal, 2. Pinjaman berjangka dari pasar uang, 3. Obligasi, 4. Pengeluaran saham, 5. Sewa menyewa. Terus pengeluaran daerah. World Bank 1988 mengungkapkan bahwa otoritas ini diperlukan agar pemerintah daerah mampu melakukan manajemen pengeluaran publik secara tepat yang mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, secara memadai, ia mampu mengendalikan keseluruhan pendapat dan pengeluaran. Yang kedua, secara tepat, mengalokasikan sumber-sumber publik ke dalam sebagai sektor dan program. Yang ketiga, menjamin bahwa lembaga pemerintah beroperasi seefisien mungkin. Pendapat daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Sementara itu, kebutuhan akan pengeluaran daerah harus bisa dipenuhi oleh pendapatan daerah. Melihat hubungan timbal balik antara dua aspek tersebut, maka desentralisasi fiskal tidak dapat menekankan atau mengabaikan salah satu aspek saja. Aspek yang sama pentingnya dengan pendapatan adalah pengeluaran daerah. Pengeluaran ini harus dilakukan oleh daerah guna membiayai berbagai aktivitas atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Ada 5 peran yang harus dimainkan oleh pemerintah dalam mengelola segala macam urusan atau kewenangannya.
Peran tersebut mencakup peran sebagai penyediaan layanan, sebagai pembeli layanan, sebagai badan penyandang dana, sebagai koordinator penyediaan layanan publik, dan sebagai regulator. Pelaksanaan dari semua atau pilihan peran tersebut membutuhkan dana yang harus dikeluarkan oleh daerah. Ada dua kategori yang diungkapkan oleh Norton 1994. Kategori pertama adalah hakikatnya menempatkan pemerintah sebagai penyediaan langsung pelayanan publik dengan berbagai macam variasinya, seperti penyediaan oleh instansi pemerintah, perusahaan negara, atau badan kerjasama lainnya yang secara langsung di bawah kendali dan dibiayai oleh pemerintah. Kategori kedua, pada hakikatnya menempatkan pemerintah sebagai pengatur atau regulator, sementara pelayanan publik dapat dilakukan oleh swasta, masyarakat, atau lembaga sukarela lainnya. Untuk membiayai peran pemerintah dan bentuk penyediaan layanan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah tersebut harus dapat diterjemah dalam anggaran daerah. Pertimbangan utama yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah adalah tidak semua jenis pelayanan publik lebih baik semuanya diselenggarakan di salah satu tingkat pemerintah daerah. Pelayanan publik tertentu lebih baik diselenggarakan oleh pemerintah pusat, sementara yang lainnya diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dengan memahami pertimbangan ini, maka mempermudah penentuan pengeluaran pelayanan publik, maka yang lebih baik Siderentelisasi saham 1994 mengungkapkan beberapa pertimbangan tersebut, seperti penyediaan layanan publik dan efisiensi fiskal, keadilan regional atau horizontal, peran distribusi sektor publik, penyediaan barang-barang semi privat, pelestarian pasar bersama internal, stabilisasi ekonomi, dan kekuatan pengeluaran. Semua pertimbangan ini yang menjadi dasar bagi pelimpahan tanggung jawab pelayanan publik tertentu kepada daerah. Kajian SAS 1994 Norton 1994 mengungkapkan bahwa ada jenis pelayanan publik yang ditangani oleh hampir semua daerah dan jenis yang ditangani baik oleh pemerintah pusat atau daerah, dan apa pula jenis pelayanan publik yang ditangani oleh pemerintah pusat. Berbagai aspek di daerah yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mencakup 3 hal. BRIT dari tahun 2000 yaitu kapasitas daerah, akuntabilitas dan informasi, serta transparansi fiskal. Jika daerah tidak memiliki kemampuan kelembagaan yang memadai, maka kondisi ini akan memicu semakin kuatnya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Kajian Smith 1985 menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kecenderungan semakin kuatnya ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Faktor tersebut adalah pertumbuhan pengeluaran karena semakin meningkatnya kebutuhan tuntunan masyarakat terhadap kualitas dan kuantitas layanan publik, lalu kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan hasil daerahnya yang terbatas, dan adanya tuntutan yang semakin kuat untuk melakukan pemerataan antara wilayah, serta pendapatan yang diperoleh dari pemberian layanan yang semakin terbatas, baik karena dibatasi oleh sumber daya, faktor popularitas politik, dan lain sebagainya. Ketergantungan finansial ini tentu akan menjadi persoalan besar
jika dihadapkan dengan isu otonomi yang dituntut oleh daerah dalam menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya tentang keuangan daerah. Terima kasih.